Ini pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus memberi kenikmatan kepada kita yang tidak berkurang, di mana kehadiran kita pagi ini bersamaan dengan sekitar 3 juta umat Islam dari seluruh pelosok dunia yang sedang melaksanakan tahapan ibadah haji, merupakan salah satu pembuktian rasa syukur, apalagi setelah ini kita melakukan penyembelihan hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabat dan penerus dakwah dan perjuangannya sampai hari kiamat. Kehidupan kita ini terus berputar. Yang berputar itu adalah jarum jam yang sudah berlalu, tidak bisa kembali lagi. Karenanya generasi berganti dengan generasi berikutnya. Karena itu dalam momentum ibadah haji dan hari raya Idul Adha, banyak hal yang harus kita ambil hikmahnya. Di antara hikmah itu adalah keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana Nabi pun mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bahkan Nabi kita diminta untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Nabi Muhammad, agar mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar perhatiannya pada generasi yang akan datang. Baginya yang penting bukan ada generasi yang melanjutkan kehidupan, tapi generasi mendatang itu harus melanjutkan perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Kondisi generasi muda kita sekarang ini boleh dibilang cukup, bahkan mungkin sangat memperhatinkan. Kasus-kasus perzinaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran, pencurian, narkoba, AIDS, dan berbagai kasus kriminal lainnya adalah kasus-kasus yang banyak dilakukan oleh generasi muda. Sehingga dalam kita mengambil hikmah Nabi Ibrahim alaihissalam, jangan hanya fokus kepada Nabi Ibrahim saja. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, yaitu Bunda Hajar, Bunda Sarah, dan Ismail serta Nabi Ishak alaihissalam. Maka dari itu, khutbah kali ini adalah kita lebih banyak menyoroti daripada sisi Nabi Ismail alaihissalam sebagai dulunya generasi muda yang telah memberikan contoh teladan yang begitu besar
kepada kita, wabil khusus kita sebagai orang tua dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, secara fisik banyak anak muda kita yang tidak cukup sehat secara jasmani, sehingga ada penyakit yang dulunya biasa diderita oleh orang yang sudah tua, tapi saat ini diderita oleh anak muda. Sumber data yang resmi menginformasikan bahwa penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Kasusnya 3,6 juta pengguna narkoba. 50%-nya berusia 15 sampai 24 tahun. Bahkan sejak tahun 2025 merambah narkoba itu ke pedesaan, dan pengguna narkoba di pedesaan perempuan. Bahkan tawuran terjadi di banyak tempat. Kasus tawuran dalam setahun mencapai 5.020 yang mengakibatkan kematian dan harus menghabiskan waktu di penjara. Sumber BKKBN mengemukakan data seks bebas atau perzinahan, 60% anak usia 14 sampai 20 sudah melakukan hubungan seksual. Bahkan saya setiap bulan mengisi pembinaan mental spiritual di penjara wanita di Pondok Bambu. Ada seorang putri wanita masih remaja 19 tahun itu dipenjara karena dia diketahui hamil tanpa nikah, hamil di luar nikah. Bahkan akhirnya secara diam-diam digugurkan kandungannya. Namun masyarakat sekitar itu tidak menerima. Akhirnya dilaporkan dan kedua-duanya masuk penjara. Perbandingannya, baru kita ketahui perbandingannya itu ada 26 dari 1.000 kelahiran. Itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Belum lagi judi online. Total pemainnya lebih dari 4 juta orang. Usia kurang 10 tahun yang sudah main judi online itu sebanyak 2%. Berarti 80.000 anak di bawah usia 10 tahun sudah mengenal dan mempraktekkan judi online. 11% itu berusia 10 sampai 20 tahun. Jadi sebanyak 440.000 orang. Usia 21 sampai 30 tahun 13%. Sebanyak 520.000 orang. Sedangkan perputaran uang tahun 2025 mencapai lebih dari 327 triliun rupiah. Perputaran uang judi online 327 triliun rupiah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka marilah kita berupaya untuk meneladani daripada sisi Nabi Ismail alaihissalam. Di antara keteladanan yang bisa kita ambil adalah pertama, generasi Ismail itu memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Ismail alaihissalam adalah contoh anak yang memenuhi harapan orang tua dan umat. Ia memiliki kecerdasan dan ketajaman hati, sehingga perintah dan larangan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang terang. Isyarat saja sudah cukup. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Subhanallah. Bahasa orang tua Ibrahim kepada putranya dengan mengatakan ya bunayya. Ya bunayya itu tidak sama dengan ya waladi, ya ibni, wahai anakku.
Tapi ini ya bunayya, menunjukkan bahwa di situ ada rasa kasih sayang. Ya bunayya kalau diartikan adalah wahai anakku yang aku sayangi. Wahai anakku yang aku sayangi. Ayah semalam bermimpi bahwa ayah akan menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Masya Allah, isyarat itu saja sudah bisa dimengerti oleh Ismail. Karena itu, perintah menyembelih Ismail cukup disampaikan Allah dengan isyarat mimpi Nabi Ibrahim. Sedangkan Ibrahim menyampaikan perintah itu dengan bercerita. Dan Ismail merespon mimpi sang ayah sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Sekarang banyak orang yang hatinya tumpul. Karenanya bahasa isyarat tidak nyambung. Bahkan perintah dan larangan yang terang saja masih juga tidak nyambung. Lampu lalu lintas, garis-garis di jalan merupakan di antara contoh aturan yang menggunakan bahasa isyarat. Terlalu banyak orang yang tidak nyambung, sehingga lalu lintas kita makin kacau. Peribadahan dalam Islam mengandung isyarat yang harus diwujudkan sesudah ibadah. Tapi yang amat disayangkan seperti tidak ada hubungan antara sebelum beribadah dengan sesudah ibadah. Ibadah-ibadah, tapi tetap berdusta. Ibadah-ibadah, tapi tetap korupsi. Ibadah-ibadah, tapi tidak mengikuti aturan yang berlaku. Manipulasi dan berbagai kemaksiatan tetap saja dilakukan. Kedua, ciri generasi Ismail bisa diajak dialog dengan pendapat yang menakjubkan. Ismail alaihissalam memiliki kematangan berpikir dan kematangan jiwa. Memiliki kematangan berpikir sangat penting. Cirinya memiliki ide atau gagasan kreatif yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Bisa diajak berdialog dan memberikan pendapat yang jauh lebih baik dari apa yang diperkirakan. Ia sungguh luar biasa. Ini menunjukkan ada wawasan, ketegasan, dan kesamaan persepsi tentang mimpi ayahnya. Ya abatif al-matu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ia tidak mengatakan, wahai ayah, kalau memang engkau paham perintah Allah demikian, kerjakan saja. Risiko tanggung jawab sendiri. Jangan menyesal nanti kalau saya mati. Ciri yang ketiga, tidak mengklaim sebagai paling benar. Apalagi merasa sebagai satu-satunya yang benar. Sekarang, bisa jadi orang itu benar. Tapi seharusnya ia mengklaim sebagai paling benar, apalagi sebagai satu-satunya orang yang benar dan yang lain salah. Pada saat itu, Nabi Ibrahim sebagai nabi dan sebagai orang tua, bisa saja dia mengatakan bahwasanya, aku ini sudah dapat mimpi. Mimpi nabi itu pasti benar. Dan aku sebagai orang tua pasti benar. Mau melakukan apa saja. Tapi ingat, itu orang tua yang otoriter. Itu orang tua yang tidak mengenal komunikasi dan dialog. Perbedaan pendapat belum tentu perbedaan antara salah dan benar. Apalagi sesat dan tidak. Ismail menerima dan melaksanakan perintah yang berat dengan hati yang ringan. Bahkan ia mengatakan, insya Allah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ini merupakan bukti kematangan jiwa. Dengan penuh keikhlasan dilakukan perintah yang berat. Apalagi hal ini terkait dengan nyawa satu-satunya yang dimiliki. Jiwa yang matang membuat seseorang tidak mudah tersulut emosi, tapi selalu berpikir dan berusaha merasakan makna di balik satu kejadian. Enak dan tidak enak merupakan sesuatu yang dihadapi dan dinikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa
yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa menghasilkan generasi Ismail? Setidaknya ada 3. Pertama, pembinaan secara personal dengan menanamkan akidah dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Allimu auladakum alkitab." Ajari anak-anakmu yang pertama adalah mempelajari Alkitab. Kalau si anak sudah mengenal Al-Quran sejak dini, maka dia tidak akan terpengaruh dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dengan sosial medianya, karena sudah tertanam di dalam hatinya Al-Quran sebagai bacaan utama, bukan HP yang sejak melek mata sampai mau tidur, mata itu tertuju kepada HP. Ada orang tua yang menghasilkan 7 anaknya hafiz Quran, karena dia berusaha untuk mengenalkan Al-Quran pertama kali kepada anak-anaknya. Ketika saya tanya, anaknya itu ternyata bukan sama sekali tidak memegang HP, tapi orang tua membatasi, memberikan waktu luang beberapa waktu saja dan momen-momen tertentu saja untuk dia bisa megang HP. Al-ummu madrasatul ula. Ada peribahasa mengatakan, ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana peran ibu di sini ditentukan. Bagaimana Bunda Hajar dan tentunya Bunda Sarah mengajarkan anak-anaknya Ismail dan Ishak itu dipelajari dengan betul-betul, dengan akidah yang mantap, dengan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain pembinaan personal di rumah tangga Muslim masing-masing, harus dilakukan pembinaan secara kelompok untuk remaja dan pemuda. Pemuda atau remaja masjid adalah salah satu lembaga yang seharusnya didekatkan kepada remaja-remaja kita dan pemuda-pemuda kita. Karenanya pengurus masjid dan jamaah pada umumnya harus bersikap ramah kepada anak-anak dan remaja. Berikan kesempatan kepada remaja dan pemuda untuk berperan di masjid sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Bukan sekedar pelengkap saja. Fasilitasi dan beri dukungan penuh kepada pemuda dan remaja untuk beraktivitas di masjid. Jadikan masjid sebagai sarana yang nyaman, aman, dan tentram bagi mereka. Fasilitasi masjid supaya mereka mau ke masjid. Dan di situ banyak aneka acara, program-program yang membentuk nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa remaja, pemuda kita untuk ke masjid. Saya kagum dengan salah satu jamaah di sini yang sejak anak itu kecil membawa anaknya, putra-putranya, putrinya ke masjid, didekatkan dengan masjid. Masjid tempat yang paling baik untuk pembinaan mental, spiritual daripada anak-anak kita. Yang ketiga, yang terakhir, ciri generasi Ismail adalah membangun suasana dialogis di rumah maupun di masyarakat. Ajak mereka berpikir, bersikap, dan berpendapat dalam menyikapi perkembangan hidup. Karena hidup ini dinamis. Macam ragamnya sungguh bervariasi. Dan apa yang dialami oleh anak-anak kita saat ini itu belum ada di masa kita. Mereka hidup di zaman yang bukan zaman kita. Maka suasana dialogis di rumah ini sangat dibutuhkan. Orang tua jangan seperti jaksa penuntut untuk menanyakan dari mana kamu, apa yang kamu lakukan
Sudah belajar nggak kamu? Bagaimana pergaulan kamu? Tidak. Bukan itu caranya. Ajak bicara. Rangkul dia, dekap dia. Apalagi seorang ibu, dekap anak laki-lakinya. Supaya dia merasakan kehangatan, pelukan orang tuanya. Walaupun dia sudah remaja, sudah pemuda, sudah pemudi, tetap orang tua itu berusaha melakukan hubungan yang secara emosional, rangkul mereka dengan mesra. Walaupun tanpa ada kata-kata, tapi di situ terjalin hubungan erat antara orang tua dengan anak. Dan memanggilnya juga dengan kata-kata, ya bunayya, wahai anakku sayang. Jangan pula orang tua secara otoriter merasa pimpinan dari keluarga, merasa berkuasa di rumah. Hei anak sini, hei anak sini anak. Tidak, itu tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan orang-orang salafus soleh sebelum kita. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena anak itu tidak merasakan kehangatan di rumah. Karena anak itu tidak merasakan bagaimana dialog antara orang tua dan anak. Karena orang tua tidak memberikan kesempatan dia untuk berpendapat. Bahkan baru mau bicara saja, sudah, diam. Ini ayah, ini ibu yang berhak untuk bicara. Kamu diam saja. Subhanallah. Itu bisa-bisa bukan baiti jannati, tapi baiti nari, rumahku, nerakaku. Na'udzubillah, neraka yang di sana aja kita mau hindari. Jangan sampai kita tanpa kita sadari tercipta neraka-neraka di rumah kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hamdan syakiran, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Marilah di khutbah yang kedua ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha melihat, Maha memperhatikan, dan Maha mengabulkan doa-doa kita. Kita berharap semoga dengan hikmah Idul Adha ini, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam, yang ditegakkan ibadah kepada Allah, yang satu sama lain saling menghargai dan menghormati, sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang tengah menikmati, mensyukuri nikmat-Mu yang luar biasa, yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah dengan semua nikmat dan karunia-Mu, kami dapat beramal soleh sesuai dengan ridha-Mu, dan masukkanlah kami kelak ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa para orang tua kami, ya Allah. Rahmati, sayangi keduanya, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Bahagiakan sisa-sisa hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami, salah satu atau keduanya, telah Engkau panggil, ya Allah, maka di hari yang mulia ini, ya Allah, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Beri sinar cahaya yang sempurna kepada kedua orang tua kami yang sudah Engkau panggil, ya Allah. Dan pertemukan kami kembali dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa udhiyatana. Ya Allah, terimalah salat kami, ibadah kami, ruku' dan sujud kami, tilawah kami, dan kurban kami, ya Allah. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini berada di tanah suci, sedang melaksanakan tahapan ibadah haji, lancarkan urusan mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Kabulkan segala doa dan permohonan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami saat ini rindu sekali untuk ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk datang lagi ke tanah suci, ya Allah. Untuk kami bisa tawaf, untuk kami bisa sa'i antara Safa dan Marwah, untuk kami bisa berziarah ke makammu yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan sahabatmu yang mulia. Allahumma sahil umurana li ada'il haji awil umrah. Allahumma sahil umurana li ada'il haji awil umrah. Allahumma sahil umurana, ya Allah, li ada'il haji awil umrah. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina masih menderita, ya Allah. Masih tertindas, ya Allah. Masih dibunuh secara brutal oleh Yahudi laknatullah. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kemerdekaan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka, saudara-saudara kami, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan wa fi kulli buldan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik al-yahud la'natullah alaihim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah kami yang hanya bisa berdoa, yang hanya bisa memohon padamu, ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.